Halo, halo, apa kabar? Ketemu di akhir pekan ini hari Sabtu, ya, Bung Rocky. Harusnya kalau Sabtu kita ngomongin yang santai, tapi kita ngomongin olahraga dulu. Tapi setelah itu baru ngomong politik, Bung Rocky. Iya. Ya. Tapi olahraganya juga ada politik, nih politik kebijakan. Karena ini baru saja ini viral nih, pelari putri Indonesia nih, dia baru meraih medali emas di Vietnam. Tapi cerita di balik itu yang menarik, bahwa dia mengaku selama 2 bulan itu tidak dibiayai oleh PB Pasi, ya, dan kemudian tapi dia biaya sendiri dan sukses gitu. Kemudian setelah itu dia mengkritik PB Pasi, dan ketika saya baca ternyata ketua PB Pasinya itu namanya Pak Luhut Panjaitan. Jadi gimana kita mau ngomongin olahraga, akhirnya ngomongin politik juga dong, terpaksa. Oke, nggak apa-apa, tapi ngomongin olahraga dulu deh, setelah itu kita ngomongin politik gitu ya. Ya, ini hal yang sederhana karena kan selalu ada target negara mengirim atlet, targetnya mungkin 15 medali, dapatnya cuma 1. Tapi biasanya orang mengatakan, kita dapat 1 ya, dapat 2 medali emas di SEA Games. Iya, tapi itu di bawah target jauh, di targetnya 20 kok masa dapat 2, bangga betul kan. Jadi ini kita balik lagi dengan soal yang lama ini, soal usang tentang yang disebut kebanggaan sebetulnya. Jadi kita sebenarnya mengeksploitasi atlet. Kalau dia menang kita paradekan, tapi sebetulnya setelah itu dia dilupakan kan. Nah, hal-hal begini yang membuat ini negeri tidak mampu untuk menghargai bahkan seseorang yang betul-betul dinyatakan sebagai sering disebut pahlawan bangsa. Tapi kepahlawanan itu tidak dikaitkan dengan proses pembentukan prestasi dia. Apalagi kalau hanya sekedar karena pelit anggaran nggak bisa membiayai atlet-atlet kita. Jadi protes dari teman kita pelari ini sebetulnya dia sekedar ingin memberitahu bahwa olahraga itu sebetulnya jauh di bawah urusan atau diletakkan sebagai bagian yang sekedar penting untuk selebrasi itu. Bukan sesuatu yang harus diolah dengan nutrisi, dengan anggaran yang ketat, dengan sistem pelatihan yang betul-betul bermutu. Nah, itu menunjukkan, kalau tadi disebut Pak Luhut lagi tuh, ya orang akan terpaksa lihat begitu kan. Karena fokus Pak Luhut itu bukan pada olahraga sebetulnya, tapi karena dia ingin dapat jabatan atau pegang jabatan, maka seolah-olah kaitannya akan terjadi. Kalau Pak Luhut sukses di bidang industri ekstraktif, pasti dia akan sukses di bidang olahraga. Tapi 2 hal yang berbeda tuh. Nah, fokus semacam ini yang kita minta perhatian dari negeri, dari negara, bahwa ini bangsa dengan kapasitas atau potensi untuk melahirkan banyak atlet itu ada di atas rata-rata ASEAN. Tapi kenapa kita dapat medalinya itu jauh di bawah perolehan tetangga-tetangga kita di ASEAN? Itu soal. Ya, ya. Dan memang ini kalau sebelumnya kan PB Pasi ini seumur hidup dipegang oleh Pak Bob Hasan ya, Bob Hasan, dan dia memang dedikasinya luar biasa. Tapi saya memang selama ini selalu bertanya-tanya, kenapa sih semua jabatan-jabatan, posisi-posisi olahraga itu selalu dipegang oleh pejabat pemerintahan? Dan saya kira ini berkaitan dengan akses anggaran dan sebagainya gitu ya. Tetapi kan kalau namanya pejabat pemerintahan, tentu saja fokus mereka bukan pada jabat organisasi-organisasi itu. Fokus mereka harusnya pada amanah yang diemban mereka di pemerintahan. Itu jadi fokus yang tidak fokus karena ingin dapat kan selalu menunggu ada victory lap, nanti dia yang kalungin pulang ke Indonesia disambut di bandara segala macam. Beberapa tokoh publik sebetulnya mampu lakukan itu, tetapi kalau dia langsung dikaitkan dengan kebanggaan semu lalu dilupakan, kan itu menghina si atlet sebetulnya kan. Jadi tiba-tiba dia hilang lagi dari percakapan, nanti ada friksi sedikit di organisasi lalu dia tersingkir. Jadi soal-soal semacam ini yang harusnya diurai lah, karena ini bahan yang udah lama berlangsung di negeri ini. Setiap kali ada organisasi yang pecah itu di dalamnya pasti ada faksionalisme yang dasarnya bukan keolahragaan tuh. Jadi faktor-faktor lain, faktor like and dislike, faktor kepelitan karena merasa bahwa ada bagian yang seharusnya diberikan pada atlet yang lain. Nah, soal-soal beginian, kecemburuan di kalangan atlet juga itu jadi dasar kenapa prestasi kita mundur terus. Oke, saya kira
sampai di situ ya, ngomongin olahraganya dulu ya. Apa topik? Political Itu aja. political sport. Kita balik lagi ke beberapa isu aktual. Banyak sekali beberapa isu aktual ini soal peringatan Mei yang KSP Muldoko menyatakan harusnya diselesaikan secara non yudisial. Kemudian soal Ustadz Abdul Somad penolakan ke masuk ke Singapura juga masih berlanjut. Yang sangat menarik ini ada wartawan yang kemudian menanyakan ini pada Menlu, dan Menlu menolak memberikan penjelasan. Tapi yang menarik adalah juru bicara Kemenlu yang menyatakan bahwa ya kita sebenarnya kalau soal udah ada penolakan seperti itu, kita nggak perlu mempertanyakan lagi karena itu sudah menjadi semacam kewenangan dari negara bersangkutan, sama seperti halnya Indonesia. Tapi kan persoalannya dalam kasus Ustadz Abdul Somad itu bukan tidak ada penjelasan, sudah ada penjelasan dari Kemendagri yang bikin kaget-kaget itu orang menganggap bahwa ini tidak ada basa-basi diplomatik sama sekali kan gitu, bahasanya vulgar, menyebut Ustadz Abdul Somad ekstrim, segregation, dan kemudian juga dia pura-pura masuk ke wilayah Singapura untuk kunjungan sosial itu. Kan itu persoalannya kan, Bung Rob. Itu soal ya tadi kita lanjutkan dulu dari soal Pak Muldoko berupaya untuk seolah-olah pelanggaran HAM itu selesai kalau udah dapat kompensasi dari negara. Memang itu kemarin kan dipersoalkan tuh, seolah-olah Pak Erick Thohir datang ke Trisakti, kasih ceramah di situ, terus sekaligus ada video memberikan rumah segala macam, lalu selesai problemnya tuh. Loh, itu memang hak korban untuk dipulihkan oleh negara. Tetapi yang kita tuntut adalah pelakunya siapa itu. Masa hak asasi manusia hanya soal korban? Itu terjadi karena ada pelaku, ada pembiaran oleh negara sehingga terjadi pelanggaran HAM di 98. Karena itu bulan Mei selalu orang ingin mengingat ulang sekaligus meminta pertanggungjawaban negara itu. Bukan dengan ngeluarin CSR dari BTN, keluarga korban dikasih rumah lalu selesai problemnya. Enggak begitu. Itu yang disebut oleh Pak Muldoko non-judicial. Non-judicial bukan itu maksudnya. Tetap walaupun secara non-judicial, pelakunya harus diproses. Bukan korbannya yang sekedar dirawat, bukan. Itu soal keliru itu Pak Muldoko. Jadi tetap soal-soal pelanggaran HAM itu tetap diproses secara yudisial. Karena itu berlaku selalu prinsip retroaktif di bidang hak asasi manusia. Jadi jangan diselewengkan sengaja atau tidak sengaja bahwa negara sudah bertanggung jawab. Apa buktinya? Korban sudah dirawat. Oh iya, itu memang hak kesejahteraan korban. Tapi hak publik untuk tahu siapa pelaku pelanggaran HAM itu harus diproses secara yudisial. Itu intinya tuh. Apalagi sekarang tiba-tiba Pak Erick Thohir yang mengambil alih isu itu, lalu jadi orang tetap mencurigai bahwa Erick Thohir punya ambisi untuk jadi presiden. Dia datang ke Trisakti, dipamerkan di foto itu bahwa Erick Thohir mengatakan ini adalah bantuan negara untuk korban pelanggaran HAM. Ya ngapain juga Erick Thohir di situ sebagai Menteri BUMN? Karena BTN yang memberi CSR rumah bagi korban pahlawan-pahlawan reformasi itu selebrasi negara. Mestinya Menteri Sosial yang ada di situ tuh, bukan urusan Erick Thohir itu soal-soal begituan tuh. Nah itu tersambung lagi dengan kecurigaan orang bahwa ini dipolitisasi juga akhirnya tuh. Itu soal Trisakti. Nah soal Ibu Menlu, ya tetap negara kan tidak berani untuk mempersoalkan itu. Padahal sebetulnya setiap warga negara berhak untuk dilindungi oleh negara atau dapat keterangan dari negara. Kalau negara hanya bilang itu kedaulatan Singapura, memang kedaulatan Singapura untuk melakukan hal itu. Tetapi proteksi kita terhadap warga negara itu adalah hak dasar yang diatur undang-undang. Itu dua soal tuh. Soal diplomasi kita ngerti itu bahwa mungkin ya intelijen Indonesia mensuplai bahan ke Singapura atau intelijen Singapura cari sendiri di Indonesia, atau ada tokoh tertentu yang mengirim fax tiba-tiba atau WA ke aparat imigrasi Singapura. Kan itu yang mesti dijelaskan tuh. Jadi kalau Ibu Menlu itu tutup mulut, itu artinya ada rasa bersalah atau ada ketidakmampuan menjelaskan yang tidak ingin dia pamerkan, lalu datang dengan keterangan normatif. Ya udah kita hormati, memang kita mau menghormati keputusan dari satu negara untuk menentukan masuk atau tidak masuknya seseorang. Itu negara yang akan menerima, tapi negara kita itu yang mesti mempersoalkan supaya ada kejelasan apa problemnya. Kan
Singapura mengatakan ya Ustadz Abdul Somad itu problem dengan ekstremisme itu. Dan Indonesia bilang iya benar. Kan begitu akhirnya kan kalau Indonesia nggak klarifikasi. Kalau di dalam negeri belum ada keputusan pengadilan bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah orang yang berbahaya, kan itu yang mesti ditetapkan. Di situ perlindungan warga negara. Jadi negara Indonesia mesti tersinggung karena Singapura yang lebih tahu tentang keadaan warga negara Indonesia kan. Kan itu artinya Singapura tahu status warga negara Indonesia dan memberi label bahwa yang bersangkutan ekstremis. Terus dia mau klarifikasi ke Indonesia. Indonesia bilang, ya memang benar. Karena Indonesia nggak protes. Padahal di dalam negeri Ustadz Abdul Somad bukan teroris dan bukan ekstremis, tidak pernah masuk dalam kasus itu tuh. Bahwa ada rumor, bahwa ada gejala segala macam, ya tapi harus ada ketetapan. Nggak bisa status orang itu dipermainkan oleh hoax, dipermainkan oleh pemberitaan. Jadi harus jelas. Pemerintah Indonesia mesti bilang, memang benar Abdul Somad adalah ekstremis yang udah pernah dihukum, dan kita masih akan proses dia dengan kasus-kasus yang lain. Kan baru orang percaya kan. Kalau itu nggak diucapkan, Abdul Somad juga akan menderita stigma itu. Bagaimanapun Pak Abdul Somad sebagai ustadz yang pengikutnya banyak, juga merasa kok nggak ada kepastian ya. Guru kami itu apa statusnya tuh. Jadi hanya itu sebetulnya yang kita mau klarifikasi itu. Bukan kita ingin menyalahkan atau membela seseorang, tetapi hak untuk memperoleh klarifikasi. Nah itu adalah tugas negara. Klarifikasi apa betul tuduhan Kementerian Dalam Negeri Singapura itu sesuai dengan fakta hukum dari status Ustadz Abdul Somad di Indonesia. Kan itu yang orang ingin tahu. Ya. Oke. Bung Rocky, pindah ke topik berikutnya. Saya kira ini yang tidak boleh kita fokus kita tidak boleh lepaskan, ini persoalan mafia minyak goreng ya. Walaupun kemarin Presiden Jokowi sudah membuka kembali ekspor minyak goreng, ini sangat menarik karena di media sosial kemudian muncul ini ya bukan hanya media sosial, media konvensional juga menunjukkan fakta bahwa Lin Chin Wei itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi, dan memang ini foto-fotonya bersama Pak Jokowi beredar. Ini kan kemudian orang itu mengkait-kaitkan dengan pernyataan dari Masinton Pasaribu PDIP bahwa ini digunakan oleh mafia mereka yang ingin menunda pemilu, kan gitu kira-kira ya. Harga minyak ekspornya digenjot dan dana kelebihan ekspornya itu dipakai untuk menunda pemilu. Tapi kemudian juga orang bertanya-tanya, ini kenapa ya kok tiba-tiba Jaksa Agung menyatakan fokus saja pada 3 perusahaan, padahal sebenarnya kemungkinan besar itu ada lebih dari 3 perusahaan. Seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sudah menyampaikan data ada 4 perusahaan setidak-tidaknya, dan dugaan yang ada itu tidak mungkin kalau hanya beberapa perusahaan, pasti lebih banyak lagi perusahaan yang terlibat. Ya akhirnya Jaksa Agung juga dinilai sebagai diskriminatif kan. Kan sebetulnya perlebar dugaan itu, bukan persempit dugaan. Karena ini menyangkut kartel. Kartel itu nggak mungkin sekedar 1, 2, 3. Kalau begitu fokus saja pada 1, fokus saja pada separuh. Kan perlebar dulu, baru kita uji satu-satu siapa yang sebetulnya ada di pusat pengendalian CPO ini kan. Begitu soalnya. Juga akhirnya publik mulai menduga-duga bahwa memang dugaan kuat dari Mas Sinton itu benar, dan orang lihat bahwa ya Pak Lin Chin Wei memang ada di kekuasaan. Dia juga bagian dari proyek pemulihan artefak ibu kota zaman Ahok. Jadi dari situ orang mulai trace jejaknya. Lalu tiba pada soal tadi bahwa seolah-olah itu dana dikumpulkan untuk isu 3 periode. Jadi dana politik sebetulnya. Nah kalau dia dana politik, nggak mungkin hanya ada 3 tuh. Yang 3 ini pasti binaan dari yang 3 di atas. Yang 3 di atas binaan dari yang 3 di atas lagi itu. Jadi soal semacam ini yang sama seperti soal Abdul Somad, mesti di-clearkan dari awal tuh urut-urutannya bagaimana. Ini juga begitu. Udah bagus sebetulnya Jaksa Agung ambil alih isu ini, dan jangan dibatasi di awal. Orang udah menduga kalau ada pembatasan itu artinya ada beberapa player pemain minyak yang memang udah tidak mungkin disentuh, yang dalam film disebut the untouchable. Padahal sebetulnya kita tahu the untouchable itu yaitu orangnya sama-sama
beredar di sekitar istana juga. Jadi soal-soal beginian yang mesti kita tembus sebetulnya, di untouchable. Ya. Ini hati-hati Pak Jaksa Agung. Jadi ini prinsipnya harusnya perlebar dan baru kemudian disaring mana yang memang terlibat atau tidak. Bukan dipersempit. Kalau dipersempit kan kesannya nanti ada yang jadi target gitu, atau ada permainan sehingga yang harusnya jadi terlibat dilepaskan kan. Ini bahaya kalau sampai muncul persepsi semacam itu. Itu juga yang nanti orang kaitkan lagi, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba bilang bahwa udah ekspornya dilepas lagi itu karena minyaknya udah turun. Ternyata minyak gorengnya nggak turun juga. Dalam 2 hari dia ngomong tetap di pasar itu di atas harga yang ditetapkan tuh, masih ada yang 19.000 segala macam. Jadi bagian-bagian ini membuat orang bikin kalkulasi, wah ini juga pengusutan yang tebang pilih itu. Jadi hal semacam ini membuat Pak Jokowi akan dianggap orang sebagai, ya Pak Jokowi sebetulnya yang ingin agar supaya cuma fokus pada 3 orang tuh, pada 3 player. Kan sinyal-sinyal itu yang mesti jelas. Jadi kita selalu ingin agar supaya satu kasus publik itu dibuka habis-habisan. Ustadz Abdul Somad berhak untuk tahu dia itu teroris atau bukan, dia itu ekstremis atau bukan. Jangan orang menganggap Ustadz Abdul Somad adalah seorang ekstremis karena begitulah definisi Singapura tentang ekstremis. Sementara Indonesia nggak punya definisi sendiri kan mesti kita tersinggung kan. Kita didefinisikan oleh orang lain tuh. Demikian juga soal 3 perusahaan ini nih. 3 perusahaan ini mungkin menganggap, yalah tumbalkan gue aja. Toh nanti penumbalan saya itu dalam pikiran si 3 perusahaan juga akan di bail out oleh 3 perusahaan yang lebih gede lagi tuh. Nah, lo orang mulai curiga lagi, berarti tetap ada kartel yang nggak bisa disentuh itu. Ya. Oke, banyak sekali hal-hal yang remang-remang yang harus kita bikin terang gitu. Kenapa? Karena kalau memang terus seperti itu sikapnya Kejaksaan Agung, kita kemudian publik, jangan salahkan publik kalau curiga bahwa ini sudah mulai ada tawar-menawar, ini ada deal nih. Nah, karena kan kita tadinya jelas ngelihat konfliknya seperti apa. Tadinya kan konfliknya clear tuh ya Bung Rocky ya. PDIP berhadapan dengan istana kan gitu, dan istana itu artinya orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Tapi sekarang kan yang kita khawatirkan itu, jangan kita dorong PDIP terus terus kencang dong, jangan kemudian ada deal-deal politik dan mundur kan gitu. Ya itu yang kita maksud. Kalau seseorang politisi dia bicara, karena kita mesti tunggu di ujung apa sebetulnya pikirannya tuh. Dia jalan lurus tiba-tiba dapat jalan bercabang, nah kita melihat dia ke kiri apa ke kanan. Nah, sekarang PDIP ada di persimpangan itu, mau ke kiri apa ke kanan tuh. Ini intinya. Jadi kita tetap ingin lihat PDIP itu menumbuhkan etika bernegara yang betul tuh. Supaya keagungan dari sang jaksa tidak dibatalkan oleh permainan politik di belakang layar. Ini kan jaksa yang agung mestinya tuh. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Tetap 0%. 0% adalah keagungan demokrasi.